Innalladzina yarmuna al-muhsanat al-ghafilat al-mu'minat yadkhuluna fid dunya wal akhirah wa lahum 'adzabun 'adzim. Yawma yashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Yawma idzi yuwaffihimullahu dinahumul haqq wa ya'lamuna anna Allaha haqqul din. Al-khabithat lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Ulaika mubarra'una mimma yaqulun lahum maghfiratun wa rizqun karim. Hadirin rahimakumullah, masih surat An-Nur. Dan masih berkaitan dengan apa? Qissatul Ifki, kisah yang menghiburkan terhadap keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini malam ini insyaallah akan tentang masalah Ifki, yang mana pada malam ini menjelaskan tentang secara global. Innalladzina yarmuna al-muhsanat, sesungguhnya mereka yang berani menuduh zina muhsanat ayat afaif, orang-orang yang terpelihara harga dirinya, orang-orang yang selalu berusaha mencegah dirinya dari hal-hal yang diharamkan, itu namanya muhsanat. Al-ghafilat, yang dalam kehidupan mereka tidak ada terpikirkan tentang masalah maksiat apa. Musinatul ghafilat, tidak ada bersitan hatinya itu melakukan kemaksiatan. Bi Allah yaqafi qulubihinna billah. Terus juga mukminat, orang-orang yang beriman, perempuan yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu tiga sifat yang memang luar biasa. Muhsanat, ghafilat, mukminat. Afaif, dalam praktek nyata dalam kehidupan ya enggan untuk melakukan kemaksiatan. Al-ghafilat, bahkan hatinya pun tidak ada pikiran untuk melakukan kemaksiatan. Terus mukminat, namanya berdasarkan dengan keimanan kepada Allah dan Rasul. Kok ada orang sampai berani menuduh perempuan yang seperti itu, yang terhormat seperti itu, li'inu fid dunya wal akhirah walahum adzabun adim. Mereka dapat laknat di dunia dan di akhirat, dan mereka dapat azab yang sangat besar, ya, karena betapa lisan yang dikeluarkan itu adalah sesuatu yang sangat oleh Allah itu sangat besar sekali. Sampai berani menuduh yang tidak kepada perempuan yang terhormat. Di dunia dapat laknat, di akhirat laknat juga dapat azab yang yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Nanti di hari kiamat itu apa? Lisannya yang mengatakan yang tidak senonoh itu akan menyaksikan dirinya atas dirinya sendiri, bahkan tangannya, kakinya, semuanya. Dan itu akan Allah beri lisannya, tangannya, kakinya itu berbicara. Iya, saya telah melakukan ini. Ya, lisan kan untuk berbicara. Nanti lisan itu menjadi saksi apa yang dia bicarakan. Jadi ya memang kita itu tidak ada helah lah, tidak ada upaya untuk bisa lari dari apa yang kita ucapkan, dari apa yang kita perbuat, tangan kita, tangan kita, sebab semuanya itu udah disaksi semua. Kalau dirinya sendiri pelakunya yang jadi saksi, ya udah tidak perlu saksi yang lain gitu. Iya, saya kata tangannya saya melakukan ini, kata matanya iya saya melakukan itu. Lah udah itu, yauma idzi yuwaffihumullahu dinahumul
dan semuanya akan dibalas. Semua amal perbuatan kita, baik yang dilakukan oleh mata, lisan, tangan, kaki, semuanya itu akan dibalas dengan sebenar-benar yujazihim jazahum al-wajib alaihim, akan dibalas semuanya. Ya, tapi ya untuk sebenarnya manusia itu ya, Allah banyak mengampuni. Kalau Allah tidak ada, Allah tidak bersifat Ghafur Rahim, ya udah musnah semua manusia yang di muka bumi ini. Wa ya'fu an kafir. Wa ya'fu an kafir. Dan sebenarnya Allah udah sunatullah, itu udah sunatullah. Kalau melakukan ini dampaknya ini, melawan ini dampaknya ini. Tapi apa? Dengan Rahman, dengan Rahmannya, Rahimnya, dengan Ghafurnya, udah yang sebenarnya itu akan madorot selalu dihilangkan, selalu ditutup. Kalau ditutup andai saja tidak ada, bahkan dari awal-awal walaula rahmatullah, walaula fadlullah warahmatu, walaula fadlullah warahmatu, itu walaula fadlullah warahmatu itu ya seperti itu sebenarnya tuh ya. Umpamanya adil aja, adil berapa adil? Adil. Langsung ya udah tidak ada. Tapi karena fadl dan rahmatnya, yang dampak negatif itu udah diampuni. Wa yafu an kafir. Makanya itunya ulama itu dalam menganalogikannya, ketaatan itu kalau ibarat makanan itu ada yang sifatnya kebutuhan pokok, ada yang sifatnya untuk kebutuhan tambahan vitamin, untuk itu ketaatan, ada yang wajib. Begitupun kemaksiatan itu adalah merupakan racun bagi rohani. Semua kemaksiatan itu, kita maksiat apa itu berarti racun. Cuma racun kan ada yang mematikan, ada yang tidak gitu. Racun itu ada yang mematikan, ada yang mematikan, seperti racun sakfillah, seperti murtad itu racun yang mematikan di rohani. Ada yang racun kemaksiatan yang tidak mematikan, seperti maksiat ringan, lihat perempuan tidak mahram. Nah itu ya sebenarnya racun. Lah umpamanya dampak racun itu terbukti semua, ya udah kita tuh udah musnah semua gitu tuh. Tapi ya banyak yang racun kita dilakukan, dimakan, tapi oleh Allah dinetralisir semua. Itu dengan bahasa dima'fu, wa ya'fu, dima'fu. Atau walau lafadullah, dengan rahmat dan fadl Allah udah dima'fu, diampuni. Jadi dampak racun itu tidak begitu terasa. Jadi sebab ketaatan berarti vitamin. Kemaksiatan berarti racun. Andai saja tidak ada fadlullah wa rahmatuhu, ya udah mati semua manusia itu. Maka nanti di akhirat itu yauma idzi yuwafihumullahu dinahumul haq. Nah semuanya itu akan dibalas apapun yang kita lakukan. Wa ya'lamuna annallaha huwal haqqul mubin. Dan di akhirat, oh iya, betapa kita menyadari bahwa annallaha huwal haqqul mubin. Bahkan mereka, orang-orang kafir, orang-orang munafik yang tadinya ragu-ragu di dunia ini, di akhirat dia yakin annallaha huwal haqqul mubin. Taruhlah dalam kasusnya itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Gitu tuh. Kalau seperti yang lainnya itu kan orang-orang mukmin, cuma dia terbawa oleh provokasinya Abdullah bin Ubay bin Salul itu. Ibnu bin Salul sendiri ya ragu-ragu dengan Islamnya itu, dan dipastikan dia itu dapat laknat fid dunya wal akhirah, dan dia dipastikan dapat di akhirat lahum adzabun. Walaupun suatu di akhirat dia pun menyadari annallaha huwal haqqul mubin.
Al khabisat lil khabithin wal khabithun lil khabithat. At-thayyibat lit thayyibin wat thayyibun lit thayyibat. Ini Al-Qur'an. Dan ini bisa dalil biasanya ya memang ya enggak salah sih. Biasanya orang tuh tergantung komunitasnya. Komunitas umpamanya orang pegawai ya biasanya kawinnya dengan orang-orang pegawai gitu. Santri ya biasanya dengan santri gitu. Ya biasanya gitu, biasanya itu dalilnya ini bahasa dalilnya itu. Orang baik-baik ya biasanya kawinnya dengan orang baik-baik. Orang buruk-buruk ya kawinnya dengan orang buruk-buruk. Al-khabithat lil khabithin wal khabithun lil khabithat. Wat thayyibu wat thayyibat lit thayyibin wat thayyibun lit thayyibat. Itu salah satu tafsiran dan itu pun ya tidak salah gitu. Nah, juga bisa ditafsiri al-khabithat, perbuatan jelek, ucapan jelek itu keluarnya lil khabisin minan nas. Itu keluar bagi orang-orang yang jelek. Wal khabithun lil khabithat mimma dzukir. Wa thayyibat li thayyibin wa thayyibuna li thayyibat. Ucapan yang baik, perilaku yang baik ya keluarnya dari orang-orang yang baik gitu. Orang-orang yang baik. Ya, jadi bisa dilihatlah orang itu baik atau buruk ya tinggal perilaku dan ucapannya saja. Kalau banyak kasar, perilaku ya udah berarti dia khabithun. Al-khabithat kalau perempuan, kalau laki-laki al-khabith. Perilakunya baik, ucapannya baik, berarti dia at-thayyibun atau at-thayyibat. Nah, umumnya dikejar. Buktinya kan Nabi Nuh nikah dengan perempuan yang jelek ya. Nabi Lut kawin dengan perempuan yang jelek. Raja Fir'aun, Siti Asia kawin dengan lelaki yang jelek gitu. Itu gimana jawabnya itu? Nah, Asia soleha itu. Tapi Fir'aunnya kafir geledegan, udah gembongnya orang kafir itu ngaku Tuhan. Jadi ya harus jadi prinsip kita bahwa al-khabithat lil khabithina wal khabithun lil khabithat wa thayyibat lit tayyibin wa tayyibun lit tayyibat. Cuma pikir. Iya, ya memang manusia itu ya dua itu. Makanya kita untuk melihat seseorang ya tidak perlu ditanya dia orang seperti apa, lihat aja teman-temannya siapa saja. Oh temannya si A, si B, si C. Oh ya udah tidak jauh biasanya, tidak jauh gitu. Temannya siapa sih dia itu orang soleh semua ya dianya juga tidak jauh ya soleh. Siapa sih dia itu temannya siapa si A, si B. Wah ini mah tukang ini, dia tidak jauh gitu, tidak jauh gitu. Ulaika mubarrauna mimma yaqulun lahum maghfiratu wa rizqun karim. At-thayyibat minan nisa minhum Aisyah wa Sofyan. Baik dari perempuan salah satu Aisyah. Wa thayyibun, orang-orang yang baik dari laki-laki salah satunya Sofyan. Itu mubarrauna mimma yaqulun. Mereka orang keduanya itu orang yang bebas dari apa yang mereka katakan. Itu orang-orang khabisun dan khabisat. Orang khabisun, khabisat. Khabisun salah satunya Ubay, Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu menuduh Sofyan, menuduh Aisyah. Ya ucapannya memang karena dia orang jelek, jadi keluarnya orangnya jelek gitu. Itu apa mereka? Apa? Siti Aisyah dan itu apa? Mubarraun mimma yaqulun, bebas
dari apa yang dituduhkan pada mereka, apa yang dikatakan oleh orang-orang jelek-jelek itu. Lahum maghfiratu wa rizqun karim, bahkan Aisyah dan Sufyan itu dapat maghfirah wa rizqun karim fil jannah. Dan ini memang waqad iftaqarat Aisyah bil asya. Siti Aisyah itu adalah sahabiyah karena salah satunya beliau itu adalah istri Nabi Muhammad SAW. Banyak dia berbangga-bangga dengan hal-hal yang sama sekali tidak dimiliki oleh yang lainnya. Salah satunya yaitu kalau istri Nabi semuanya janda kecuali dia sendiri yang masih gadis. Dan kalau Nabi didatangi malaikat Jibril, itu biasanya Nabi lagi sendiri. Jarang itu. Tidak pernah Nabi itu didatangi dia lagi bersama istrinya kecuali dengan Siti Aisyah. Kalau dengan Siti Aisyah kadang-kadang malaikat Jibril tetap memberi wahyu. Beda dengan istri-istri yang lain. Salah satu dalam kasus ini Siti Aisyah dibebaskan oleh siapa? Oleh Allah langsung. Berbeda Nabi Yusuf, dibebaskannya oleh siapa? Oleh seorang anak. Waktu dia dituduh selingkuh dengan Zulaikha. Mana saksinya? Anak bayi yang ngomong. Anak bayinya ngomong. Bahwa yang nggak benar itu Zulaikha itu. Buktinya ya coba aja lihat mana yang robek. Yang depan atau yang belakang. Kalau yang robeknya belakang, berarti yang salah itu adalah Zulaikha. Kalau robeknya Nabi Yusuf itu pakaiannya yang depan, berarti yang salah Nabi Yusuf. Ternyata diperiksa yang robek yang belakang itu kata bayinya. Itu juga yang namanya Siti Maryam dituduh zina ya. Siti Maryam di situ siapa yang membebaskannya? Bukan Allah, tapi ya bayi. Tapi Siti Aisyah langsung yang membebaskan itu Allah langsung dari firman-Nya itu. Itu masalahnya baru kan. Wah, dia itu ya saya mah dibebaskan dari korban zina itu bukan seperti yang lain-lain seperti Nabi Yusuf, seperti Siti Maryam, sama langsung dari Allah itu yang membebaskan. Itu salah satu kebanggaan Aisyah. Jadi anak Yusuf alaihissalam lama Roma bil fahisyah bar Allah ala lisani subi bil mahdi. Maryam lama fahisyah abar ala lisani waladiya Isa alaihissalam. Wa anna Isa lama rumiyat bil fahisyah barra'ahallahu bil qaul. Allah langsung yang membebaskan bahwa benar Siti Isa itu tidak melakukan yang dituduhkan. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Nah, ini sampai pada adab untuk kita hidup bersosial ya dengan masyarakat. Jangan sekali-kali orang yang beriman masuk rumah yang bukan kamu tinggali, bukan kamu tempati, sampai kamu itu tastaknis, minta izin, tahu tentang kondisi yang punya rumah. Kira-kira kita datang ke rumah si Anu, gimana ya, apakah dia menerima, apakah dia tidak lagi dalam kesibukan, apa itu diperhatikan hal seperti itu. Hatta tastanisu. Kalau bahasa tafsirannya tafsir Jalalain kan tasta dinu gitu. Hatta tasta dinu, sehingga minta izin. Tapi dalam tafsir Munir tastanisu tastaksifu, sampai kamu tahu betul hal yuradu dukhulakum amla. Kita bagaimana mengetahui apakah tuan rumah itu menerima kedatangan kita, diperbolehkan kita masuk atau tidak. Lalu sehabis itu kita baru minta izin untuk masuk. Waktu sallimu ala ahliya, dan salam. Nah, salamnya diajarkan oleh adkhul. Assalamualaikum adkhul. Salamnya, apakah saya boleh masuk? Diatur oleh Islam itu langsung dari atas surah ini. Apakah boleh masuk? Ya, kalau boleh masuk silakan masuk. Kalau tidak ya tidak. Semuanya ditanya dari dalam. Adkhul, apakah saya boleh masuk? Kamu siapa? Itu adabnya tuh jangan bilangnya tuh saya.
saya itu siapa gitu. Pernah itu waktu di pesantrennya datang ke kiai, ke kiai, ya kamu siapa? Kula kiai. Kula itu siapa? Kula. Marah kiainya. Ya kula itu siapa? Kalau namanya Umar ya Umar, kalau Bakar ya Bakar. Dan juga Nabi pernah seperti itu. Ada sahabat datang, bersadaqul ya Rasulullah, man bil bab ana saya siapa gitu. Beda dengan sahabat Umar, adkhul ya Rasulullah, adkhul Umar ya Rasulullah, apakah Umar boleh masuk? Nah, jelas berarti. Nanti ya jangan, ya udah pergi lagi. Masuk ya masuk. Masuk. Jadi umpamanya kita mau memasuki rumah yang bukan rumah tempat tinggal kita, hatta tastaknisu, sampai kita tahu betul kondisi rumah tadi, apakah siap untuk menerima tamu atau tidak, apakah diizinkan untuk masuk atau tidak. Lalu kita uluk salam. Uluk salam itu ya maksimalnya 3 kali. Assalamualaikum. Jika itu pun kalau kita tahu di rumahnya ada penghuni. Kalau tidak ada penghuni ya jangan assalamualaikum itu. Kita yakin di rumahnya itu ada penghuninya. Nah baru kita salam. Kalau tidak yakin ya jangan mau nyalamin siapa gitu. Kalau tidak yakin, kalau udah yakin ada penghuninya baru salam. Kalau udah assalamualaikum 3 kali ternyata tidak ada jawaban atau apa, ya udah balik lagi. 3 kali ya udah balik lagi. Atau yang mengatakan udah balik lagi aja, ya udah balik lagi. Ya itu pokoknya ini menjelaskan tentang tata cara bertamu, mendatangi rumah teman kita, rumah sahabat kita, rumah saudara kita. Ala aliyah dalikum khairul lakum, itu lebih baik daripada kita masuk dengan tanpa istidzan, tanpa kita minta izin. La'allakum tadakkarun, mudah-mudahan kalian itu tadakkur, ingat dengan hal-hal itu. Wa lam tajidu fiha ahad fala tadkhuluha. Umpamanya di rumah tidak ada siapapun, umpamanya di rumah itu tidak ada siapapun, fala tadkhuluha, jangan kita berani masuk hatta yu'dzana lakum, kecuali kalau kita diberi izin. Wa in qila lakum irji'u farji'u. Umpamanya kita disuruh pulang ya pulang. Udah pulang aja ya. Saya masih betah ngobrol di sini aja, nanti dulu saya masih seperti itu irji'u far. Ya udah segini aja ya. Lalu itu ngusir, berarti ngusir. Ya tidak. Weda kila lahum murji'u, umpamanya dikatakan baik itu dari pihak tuan rumah, ahli bait atau lainnya, udah kalian pulang, ya udah pulang. Farji huwa azka lakum. Wallahu bima ta'maluna, itu lebih bersih, lebih baik untuk kalian daripada kamu duduk aja udah nunggu sampai keluar, udahlah 3 hari 9 hari. Nah ini prakteknya gitu. Beda kalau kita kan suka denger ya kiai itu soal ke kiai itu udah sampai seminggu nggak dipanggil gitu. Ada yang 3 hari bahkan sampai bulanan nggak dipanggil, ya nunggu panggilan saja. nunggu panggilan itu bukan berarti nongkrongnya itu dia di depannya rumah kiai itu. Biasanya ada pondok, ada tempat tungguan di mana, ya udah. Memang kalau gitu laporan lah ke asisten bahwa ini ada tamu dari sini, ya udah nunggu panggilan. Ya udah. Hadirin rahimakumullah, intinya pada malam ini poinnya pertama, pembahasan kita tentang bagaimana kita jaga mulut kita, jangan sampai berani menuduh al-muhsanat, al-ghafilat, al-mu'minat. Jangan sampai menuduh orang-orang yang terhormat, orang baik lelaki atau perempuan, dengan tuduhan yang tidak pantas. Jangan sampai gitu.
Sebab di situ ada dampak yang sangat besar. Lu'inu fid dunya wal akhirah walahum adzabun. Tahu si A itu baik laki perempuan, dia orang yang sangat enggan melakukan kemaksiatan. Bahkan kumpulannya, bersitanya tidak ada, terus dia beriman. Jangan kita mudah menuduh yang tidak. Dampaknya itu lu'inu fid dunya walahum adzabun. Dan juga kita sadar apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, yang diperbuat oleh anggota tubuh kita itu nanti semuanya akan menyaksikan jadi saksi semua yang itu di hari kiamat itu. Kita tidak ada helah untuk kita bisa lari. Dan apa yang kita pun kita ucapkan semuanya akan ada pembalasan. Kalau bahasa itunya peribahasanya kamatadinu tudan. Kamatadinu dan hadisnya itu kamatadinu tudan itu maksudnya dia diambilnya dari hadis. Terus juga mengukur baik seseorang, jeleknya seseorang itu ya dilihat dari ucapannya, dari tindakannya. Orang yang baik-baik ya tindakannya, ucapannya baik. Orang yang buruk-buruk ya tindakan, ucapannya. Makanya tuh ada bahasa lagi, bahasa apa? Bimana falihim kulu ina billati fiha inna. Ya setiap wadah itu akan gimana, apa ditaruhnya tergantung. Kalau wadahnya kotor ya asal air aja juga dimasukkan. Tapi kalau wadahnya bersih ya tidak bakalan sembarang air. Apalagi ya tempat-tempat yang apa, barang-barang yang bersih akan masuknya itu. Terus yang itunya yang terakhir, tata cara kita bertamu atau masuk ke rumah orang